Mas Prima Jogja. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Prima Agus Setiawan dari Mas Prima Jogja MPJ Podcast. Masih dalam 30 hari bersuara 2022 oleh The Podcasters Indonesia dan Podcaster Netra Indonesia. Di episode kali ini apa nih yang mau dibahas? Dengar sampai usai, oke? Ciao! Mas Prima Jogja MPJ Podcast mempersembahkan 30 hari bersuara 2022. Ngomongin politik, memang yang kita bayangin seperti pemerintahan, entah kebijakan, atau hal-hal yang sifatnya birokrasi. Kalau dijelasin via podcast, dan yang dijelasin itu yang tadi, undang-undang atau birokrasi atau terkait ini, dan yang ngomong adalah MC-nya sendiri atau host-nya sendiri. Waduh, salah-salah nanti bisa bisa berbahaya teman-teman, karena nanti salah-salah bisa kena penjara. Wah, daripada ngobrolin yang tadi, mendingan tanya dengan yang ahli ya. Dialog dengan yang ahli, yang lebih paham tentang politik betulan ya. Ada gak sih politik-politik yang cocok nih untuk jadi bahasan? Ya, bermula dari mainan. Ada. Salah satunya catur. Ya, main catur itu suatu permainan yang dikatakan ya permainan asik, walaupun terus terang Mas Prima ini tidak ahli dalam main catur karena kurang telaten, yang pertama. Yang kedua, biasanya nih kalau orang main catur ini pemikirannya fokus dan punya strategi. Ada pelajaran di mana politik bermulai dari permainan catur. Ketika perebutan kekuasaan antara hitam dan putih itu alot sekali, alot. Antara pion bersama pion itu pasukan depan. Namun yang paling belakang itu adalah siapa? Beteng atau benteng? Benteng. Kalau beteng itu nanti pojok beteng atau joteng ya. Pojok beteng kulon, pojok beteng wetan. Aduh, malah nyebut daerah lagi. Ngaco jadinya. Ya itulah, antara benteng, kuda, menteri, raja itu menjadi satu. Dua beteng kiri kanan, lalu kuda kiri kanan, ada menteri, ada raja. Mereka mengamati di belakang. Raja dalam dunia catur pasti mengamati di belakang. Ya, tahu sendirilah. Raja itu mengawasi mana nih yang harus dimakan. Ya, siapa yang harus dimakan. Suksesi suatu gambarannya hitam dan putih. Nah, diibaratkan kalau dalam papan catur. Nah, papan catur ini suatu miniatur di mana, maaf, ini agak tinggi ya bahasanya, negara ya, suatu negara. Nah, ini orang-orang yang berebut ini, yang ber-16 ini berebut pion 8 sama pion 8 yang lain, hitam dan putih, raja, menteri, 2 kuda sama 2 benteng. Oh, menarik. Ada yang maju depan satu langkah, yang putih itu ya, yang hitam juga seret. Nah, yang kuda ini nanti jalannya beda lagi, huruf L. Benteng nanti jalannya beda. Nah, nanti raja belakang sendiri. Sudah shoot. Kalau sudah si raja maju, wow, pertarungan hebat. Walaupun permulaannya antara menteri, pion, benteng, kuda, seru ya. Kamu dimakan, jadi tawanan itu. Maaf Mas Prima kalau soal catur tidak menguasai, tapi mendengar cerita teman-teman yang suka main catur, jadi cukup paham, walaupun memang gak paham-paham amat karena bingung memahaminya secara jelas. Banyak sih teman-teman, lebih-lebih teman-teman tunanetra yang suka main catur. Itu kalau gak bisa konsentrasi, bisa kemakan itu, bisa kena makan karena dia kurang fokus. Begitu juga strategi ini. Strategi perang mempertahankan kekuasaan. Kalau nggak hati-hati bisa jadi tawanan itu. Itulah
Dunia perpolitikan diibaratkan dengan permainan catur. Saya malah teringat lagunya Om Iwan Fals. Dunia politik penuh dengan intrik. Seperti orang main catur, kalau nggak ngatur, nggak asik. Ya kan? Itu. Kalau nggak ngatur, nggak asik. Coba kalau nggak ada catur, nggak seru. Nggak seru teman-teman. Ya. Ya, itulah perebutan kekuasaan diibaratkan dengan olahraga catur. Apalagi kalau caturnya ukurannya sebesar meja biliar. Oh, itu mau itu. Kalau ukurannya seperti meja biliar, lumayan itu. Genggam pion atau apa yang seukuran kepalan tangan, ya lumayan itu. Gede itu. Atau minimal papan caturnya seukuran meja, tenis meja itu. Atau kalau bahasa orang dulu meja TikTok. Nah, lumayan gede, terus sudah disiapkan itu pion sama rombongannya yang warna hitam dan putih. Seru itu. Menyulap meja TikTok menjadi meja catur. Ide-ide yang nakal ya. Nakal, enggak masalah. Tapi disitulah dari permainan catur ini kita bisa memetik pesan di mana terkadang memang dalam dunia perpolitikan itu ada hal-hal yang itu tidak diperbolehkan itu dilakukan. Yes, melakukan hal segala cara agar mendapatkan kekuasaan. Kalau di ya apa? Nggak. Tapi kita perlu paham terkait situasi politik yang ada, lebih-lebih di negara tercinta. Jangan alergi dengan politik. Walau memang politik itu kejam, lagunya Om Iwan Fals. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? So, jangan alergi dengan politik. Kalau alergi, repot. Kalau sampai yang megang dunia politik itu orang yang jahat, bisa diinjak-injak. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Masih dalam challenge 30 hari bersuara 2022 bersama The Podcasters Indonesia dan Podcaster Netra Indonesia. Sampai jumpa. Mas Prima Jogja.